selamat datang di After School Podcast pulang sekolah bareng sama Hani. Yeay. Ya. Kali ini aku bakal ngobrol sama murid-muridku yang baru banget balik lagi ke sekolah ya, girls. Ini ada siapa aja nih dari sini? Halo semuanya, aku Almira dari kelas 12 FK. Halo, aku Salsabila dari kelas 12 FI. Halo, aku Nadine dari kelas 12 APL. Wow, ini jadi ada dari masing-masing ya. Perwakilan ada dari 12 FK, FI, dan dari APL. Nah, ini di kelas 12. Jadi kalian udah 3 bulan tidak masuk sekolah. Iya, libur dulu dari sekolah. Iya. Libur. Tapi Nggak. ke PKL. Nah, jadi 3 bulan nggak ke sekolah di tempat lain ya kalian. Oke, kita ngobrolin soal PKL-nya nih. Almira, PKL-nya di mana nih kemarin? RSUD Kota Bandung yang di ujung Berung. Oh, RSUD karena di FK. Jadi kalau farmasi klinis itu antara di apotek, di klinik, rumah sakit ya. Dan kamu dapat di RSUD Ujung Berung. Nah, kalau Salsa nih kemarin PKL-nya di mana? Aku di Lavi Ade, Lavi Ade. Iya. Lavi Ade tuh di daerah Kosambi, Jalan Merdeka. Kosambi. Gedung Utara. Oh iya, daerah kota lah ya. Iya. Kota. Nah, kalau Nadine di mana nih? Kalau aku di Pulik Unpad yang di Sekelo. Oh, Pulik. Pulik tuh lembaga apa tuh? Lingkungan. Lingkungan. Wow, jadi macam-macam ya, ada yang di rumah sakit, ada yang di industri, ada yang di lingkungan. Selama 3 bulan kemarin, mungkin aku tanya Nadine dulu, gimana nih rasanya PKL? Yang pasti beda banget ya sama sekolah tuh kayak kalau misalkan sekolah tuh kita masih agak bisa santai gitu, sedangkan kalau misalkan tempat PKL karena jatuhnya tuh kita kayak kerja, jadi harus ngerjain, terus deadline-nya juga nggak selonggar yang biasa kita di sekolah gitu. Jadi sebenarnya deadline-nya lebih tight banget ya. Lebih ketat. Jadi sebenarnya kalau di sekolah tuh santai. Kalau menurut Enggak aku enggak juga sih, tapi menurut aku lumayan lah kalau dibandingin sama Ternyata tempat kerja kayak gitu ya. Iya, ternyata kerja tuh kayak gitu, ternyata kerja seberat itu. Oh. Terus Salsa gimana? Sama sih kayak Nadine ngerasain. Jadi kayak beda banget antara di sekolah sama di tempat gitu. Soalnya kan kalau di suaranya maaf ya. Gak apa-apa. Kalau di sekolah tuh prakteknya tuh cuma ya sesuai teori. Kalau di tempat kerja tuh jadi nambah ilmu baru gitu ya. Oke. Almira gimana tuh di rumah sakit, apalagi dar-dar gak sih? Banget. Tapi kayak kalau sekolah itu menurut aku berat. PKL nggak ada masanya kayak gitu loh, Bu. Kayak Gimana? kayak aduh, aku mending PKL daripada sekolah. Tapi jujur Tapi iya. PKL tuh lebih berat dari sekolah. Tapi aku mending PKL aja daripada sekolah. Oh gitu, soalnya kalau PKL gak belajar. Iya. Jadi kayak setiap harinya tuh ngulang-ngulang itu aja, jadi ya udah terbiasa aja ke depan. Iya, karena kayak kerja pun sebenarnya mau ngelangin hal yang sama, itu lagi gitu ya. Nah, terus aku mau nanyain, kan PKL kalian 3 bulan, pasti ada penyesuaian ya, namanya masuk ke lingkungan baru. Nah, kalau misalnya Salsa nih, awal-awal menyesuaikan dirinya tuh gimana? Aku kan awal-awal 1 bulan tuh kan teori kan. Jadi kayak selama 1 bulan itu berkumpul sama orang-orang banyak, termasuk apoteker dan lain-lainnya. Jadi cukup sulit sih menyesuaikan. Karena banyak juga yang praktek kerja di sana ya, nggak cuman dari SMK tapi apoteker juga PKPA. Jadi emang lumayan ini juga ya, kayak gap juga sebenarnya. Kalau misalnya di Pulik gimana tuh Nadine? Kalau aku sebenarnya menyesuaikan dirinya paling kurang lebih 1 minggu ya. Alasannya tuh karena di Pulik itu cuma nerima anak PKL setiap periodenya dari 1 sekolah. Jadi kan kalau teman-teman aku yang lain tuh kayak di PT-PT lain tuh ada yang dari 7, ada yang dari 14. Tapi kalau di Pulik tuh 1 periode cuma 1 sekolah, jadi itu cuma ada YPF aja. Oh, jadi lebih enak sih sebenarnya ya. Jadi kan cuma berdua doang. 3. Kalau dari Tapi nggak ada sekolah lain. Nggak ada, paling ada mahasiswa sih. Oh. S1 perikanan, tapi itu juga
kita cuma ketemu tuh 1 bulan. Oh. Di 2 bulan ke depannya cuma bertiga doang dari YPF. Oh, enak ya, leluasa ya, Say. Iya, enak banget. Kalau ini nih, kalau di RSUD juga pasti banyak banget. Banyak RSUD banget. gimana? Apalagi kan kalau RSUD tuh per minggu tuh rolling ya, kita per depo gitu. Jadi kayak tiap minggu nyesuaiin lagi kayak gitu loh, Bu. Biasanya kayak di Ranap sama di Rajal itu beda banget, karena di Rajal biasanya racikannya tuh nggak sebanyak di Ranap gitu loh, Bu. Oh, malah lebih sedikit. Nah, sedikit di Rajal tuh kayak kalau di Ranap racikannya udah aneh-aneh kayak NaCl kumur, itu kan kayak udah lama banget kan. Iya, kayak, lagian di sekolah nggak pernah bikin kayak gitu kan. Iya, makanya kayak aduh, tapi normal sih, kayak aman sih penyesuaiannya karena banyak teman-teman dari SMK 7 juga gitu, jadi kayak lebih sharing gitu. Oh, kalau di RSUD itu berarti yang praktek kerja itu dari mana aja tuh, Mi? Yang PKPA ada UBK, Unpad, Unjani. Oh, banyak ya. Banyak. Kalau yang PKL-nya cuma 7 sama YPF. Oh, berarti kayak lebih banyak juga dan penyesuaiannya karena kalian rolling juga setiap depo ya. Wow. Seru banget ya ternyata. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kan udah mulai kegambar seperti apa sih dunia kerja gitu. Kemudian mungkin kalian kepikiran gak sih, kayaknya aku mau berkarir di, misalnya Amira kayak aku kayaknya mau berkarir di bidang farmasi nih, pengen di rumah sakit kayak gitu. Ada gak sih jadi kepikiran kayak gitu? Ada, tapi masih aduh, gimana ya? Karena di rumah sakit kayak hektik banget, Bu. Hektik banget sih asli, makanya aku belum pernah kerja di rumah sakit. Aku pernah ngobrol. Aku gak kuat shifting. Iya, aku ngobrol-ngobrol sama yang di sana tuh kayak enak nggak di rumah sakit? Enggak, banyak tekanannya katanya gitu. Pressure sih memang. Iya, pressure gitu. Pressure, shifting, pasien banyak. Wah, Sabtunya juga kan masih. oh iya, Sabtu masuk. Minggu masuk gak sih? Minggu itu IGD yang masuk. IGD, yep. Ya benar, kalau pelayanan tuh ya namanya orang sakit mah nggak bisa dilarang-larang hari libur, nggak bisa sakit sih, bener kan? Jadi memang ya tadi shifting, ada kadang liburnya tuh bukan Sabtu Minggu kan, ngambil libur hari lain biasanya. Ya ampun ya sih. Terus Salsa, kamu ada kayak dari kemarin PKL, kayaknya aku in the future pengen deh di industri gitu atau gimana gitu? Iya, pengen. Jadi kepikiran gitu, kayaknya mau deh ke situ gitu. Soalnya lebih enak ngerasanya di industri daripada di. Iya ya, mungkin agak lebih nggak, pressure-nya nggak seberat di pelayanan. Karena kalau pelayanan kan langsung ketemu manusia ya, Say. Mana manusianya beragam Bukan lagi ketemu komplain ya, kayak Mbak lama banget ini di apotek, udah dari pagi sampai sore gitu ya, udah sakit sampai sakit lagi ya kan. Ya kan makanya saya nggak kuat di rumah sakit. Terus kalau kamu gimana di Pulik tuh ngapain aja nih? Karena aku belum tahu kalau di Pulik, kalau analis tuh. Pulik tuh itu kan kayak jasa penelitian sampel air ya, kayak air bersih, air tanah, air limbah. Jadi kita tuh kayak meneliti kadar kloridanya, terus kesadahannya tinggi atau enggak. Kita tuh meneliti itu, terus total solidnya juga kita hitung. Oh, berarti banyaknya emang di laboratorium ya? Iya, sama udara. Udara tuh. Udara ngambilnya gimana? Jadi kayak ada satu apa ya bahasanya tuh, larutan penjerap gitu. Jadi nanti tuh sebenarnya aku belum pernah ikutan sampling ya. Tapi kalau gambarannya tuh, jadi si udaranya diperangkapin di larutan penjerap itu. Baru diperiksa si kadarnya pakai spektrofotometer. Itu berarti kalau udara tuh yang diperiksa tuh kadar apa sih? Apa mikrobanya juga atau apa gitu? Iya, kayak pencemarannya gitu. Terus benar. kebisingannya juga dihitung. Kebisingan? Ada alatnya gitu. Wow. Tapi itu berarti ngambil sampelnya dari apa aja tuh? Apa dari perusahaan atau apa? Iya, biasanya itu dari tempat-tempat yang baru mau dibangun. Oh. Kalau selama aku PKL tuh, aku taunya dari hotel, dari pabrik, bahkan dari tempat apa ya istilahnya tuh, pemakaman gitu juga di. Pemakaman? Iya, yang buat kremasi.
Oh iya, kalau kremasi kan Rumah abu duka. ya. Oh iya benar-benar. Oh baru tahu. Oh itu biasanya tuh kayak buat IMB gitu ya, Iya. izin Iya. mendirikan bangunan. Iya. Oh ternyata banyak ya parameter. Banyak banget. Oh pantesan mahal say IMB Iya, kalau you mahal know ya banget. ngikutin IMB. Bentar lagi dewasa harus mulai tahu harga-harga dunia ini. Karena kan kelas 12 ya. Nah tadi jadi udah 3 bulan di tempat PKL, terus mungkin suka dukanya tuh apa aja sih, Nadine coba. Sukanya tuh ya, aduh apa ya? Jadi aku kan anaknya kalau misalkan nggak ketemu sama orang baru tuh kayak gitu. Aku pengen nyari orang baru, pengen nyari obrolan baru juga gitu. Jadi senangnya tuh aku bisa punya banyak kenalan. Nah dukanya tuh kalau di kimia tuh kalau ada barang yang pecah kita ganti kan. Itu tuh yang iya. sedih tuh kayak kalau misalkan barang kecil ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau barang sampai berjuta-juta kan kayak Iya, pusing banget. aduh, takut, merinding deh. Kalau Salsa suka dukanya sama PKL tuh apa sih, Sa? Sukanya karena tugas aku lebih simpel ya sebenarnya di sana. Terus staffnya juga pada baik-baik, bisa mengayomi lah gitu. Terus kalau dukanya apa ya? Ya dapat tekanan juga sih. Oh, dari ada. itu ya. Dari siapa? Au. Adalah. Kalau Mira gimana? Aku sukanya kayak kalau di farmasi rumah sakit tuh kayak cuma per depo, tiap depo tuh dispensing lagi nggak cuma nyiapin doang gitu. Oh. Sukanya jadi kayak ya udah tahu gitu kayak ini apa gitu. Cuma kalau dukanya sama kayak Nadine, aku pernah mecahin ampul 5. Oh, ganti berapa itu? Cuma nggak digantiin. Oh. Nggak apa-apa untungnya. Tapi kan kayak aduh Iya dong, pressure ya. Iya. Ya ampun. Cuma untungnya kayak aku kan ngomong kan, Bu ini aku mecahin kayak gini 5 ampul, udah nggak apa-apa diem aja, katanya untungnya kayak gitu. Baik ya. Cuma kan Iya aku sih. diem kayak- karena trauma, aku diem salah, gerak juga salah. Kocak banget. Ya ampun, seru banget ya. Nah terus aku mau tanya-tanya nih, kira-kira kalau selama PKL kemarin ada nggak sih kayak chinlock gitu? Coba kalau di Poli kan kamu cuma sama anak KPM. Iya, terus Oh tapi kan ada karyawan kali ada yang nyangkut gitu. karyawannya rata-rata cewek, cowoknya cuma 3. Terus itu Iya, juga sama kayak di rata-rata EP. sudah beristri ya. Ada tidak mungkin kan gitu. Oh iya. Jadi agak nggak bisa ya ngecek-ngecek lucu-lucu Iya, gitu, nggak nggak bisa. Soalnya cuman tadi dia satu term aja nerimanya cuma satu sekolah. Kalau di ini nih kan banyak nih di Raffi ya. Kalau Banyak lagi. Iya. Banyak nih mau cari mahasiswa yang dari mana ada tuh. Ada teman aku satu, dia cinlok sama anak sekolah lain. Dari Indramayu. Masih jalan pacarannya sekarang. Enggak, kebetulan cuma 1 bulan. Oh, ya ampun, cinta lokal banget ya sebulan udah itu habis kelar. Kalau Almira nih gimana tuh? pasien. Iya lagi. Nggak bisa jadi ya kali ya Bisa mungkin. jadi, bisa jadi. Tiba-tiba kan kayak pas mau ngasih obat, gitu. Kayak Pak, kok Pak ya? Kak gitu. Nggak ada, karena emang rata-rata tuh yang cowok tuh udah pada beristri gitu loh. Udah beristri. Tapi kan tadi banyak anak PKPA-nya yang dari kampus lain. Cewek yang satu tuh Oh, cewek semua. cuma satu yang cowok. Jadi inilah kalau misalnya kayak di farmasi tuh emang kekurangan cowok. Iya, Jadi betul. ya kecuali kalau lu di STM ya ambil teknik mesin gitu kan ya, yang PKL cowok semua, lu cewek paling cantik ya. Itu mah cowok yang ganteng satu ya. Jadi agak kurang ya. Aku kira tuh banyak mahasiswa yang cowok gitu. Enggak ya? Oh, seru ya. Nah, terus nih mungkin kita ke segmen terakhir ya. Udah mau 15 menit. Nah, jadi di segmen terakhir ini aku pengen kalian share sebenarnya mungkin apa sih harapan kalian nanti bentar lagi kalian lulus. Mungkin harapan kalian ke depannya itu kayak gimana? Dari Almira deh, dari Suset.
Oke, harapan aku ke depannya, aku pengen dilancarin kelulusan ini doang sih, ya Allah. Allah, sidang LSP, oh my god. Sidang, by the way kita sidangnya tahu bulat guys. Iya, dadakan, Mendadak oh my banget, god. kita masih anget-angetnya. Dar. Allahu Akbar. Laporan kita beneran masih seanget itu. Iya. Tiba-tiba disuruh sidang. Terus kayak Allah sidang juga tolong lancarkan. Amin. LSP juga. Amin. Kompeten. SF ITB terima aku. Amin banget. Ibu aku pengen ke sana. Amin. Ayo. Jadi ITB gas. Amin. Salsa gimana harapannya? Harapannya setelah lulus dari FF ini aku bisa dapat kerja yang bagus. Amin. Pokoknya yang baik-baik lah. Amin. Nadine. Kalau aku pengen dapat kerja yang sama-sama kimia juga biar aku kuliahnya bisa ngambil jurusan lain. Ya. Oh. Kalau ngambil dua-duanya kimia itu pusing. Jadi Oh. kalau mau kerjaannya Terlanjur kimia, pusing gak sih? iya. terlanjur pusing. Kalau kerjaannya mau kimia, berarti kuliahnya jurusan lain. Aku linjur. Oke, mau linjur ya. Iya, tim linjur. Oh my god. Iya. Oh, pokoknya aku berdoa buat kalian semua, semoga kalian bisa mencapai mimpi-mimpinya. Semoga kalian juga sukses abis lulus dari YPF ini, dan semoga podcast aku ini masuk podcast Hans. Tahu bulat banget dan besok deadline. Jadi please ya Dewan Juri. Kenapa sih? Orang-orang tidak suka banget tahu bulat. Iya. Sidang tahu bulat. Semuanya Ini juga deadline tahu bulat. Oh my god, pokoknya ya semoga kita mendapatkan apa yang kita doakan, doa yang baik-baik terus, dan kita semua bahagia dan sehat selalu. Oke? Thank you ya udah jadi tamu pertama, dan ini podcast pertama gue di After School Podcast. Thank you.